Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali naik 0,86% ke angka 7.256. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata laba bersihnya drop 19%, tapi ternyata direkturnya masih melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi sideways ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul laba drop 19% lebih, Direktur BVIN malah serok 1 juta saham di harga bawah. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, direkturnya masih menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 6 Agustus kemarin. Di harga bisa kita lihat sekitar 895. Jadi jika kita perhatikan secara teknikal, BVIN hari memang masih terpantau naik 1% lebih ke 905. Tapi secara teknikal saat ini masih belum oke karena masih mencoba untuk break garis EMA 50 sampai 930. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mengetes garis EMA 50 dalam satu minggu terakhir, BVIN belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal, BVIN saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Guys, saat ini bisa kita lihat mulai terbentuk double bottom di sini di sekitar 800 dan saat ini mencoba untuk terbentuk high low. Tapi apabila terpantau satu minggu ke depan mencoba beri garis EMA 50 masih gagal, saya lihat secara pergerakan BVIN masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 850. Apalagi kenaikan hari ini candlenya tidak begitu oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk BVIN, dalam beberapa hari terakhir memang asing terpantau mulai masuk akumulasi. Dari minggu lalu juga jika kita lihat memang asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi kenaikan 1% lebih hari ini jika kita lihat ini malah ada sedikit distribusi. Jadi cara candle hari ini tidak begitu oke dan ternyata masih ada sedikit distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham BVIN di harga bawah, bisa hold terus selama 850 tidak terlewati atau swing dengan target take profit saat ini tetap di garis EMA 50 sampai 930. Jadi apabila BVIN minggu depan kembali bergerak naik tapi tetap masih gagal melewati garis EMA 50 dan melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 850 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry saham BVIN, memang dalam 2 minggu terakhir BVIN sudah mulai bangkit dari 800 ke sekitar 900. Tapi ingat secara teknikal ini masih belum aman, apalagi saat ini dekat dengan garis EMA 50. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar di sekitar 905 sampai 920 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi wait and see dulu, teman-teman bisa buy on breakout karena apabila minggu depan ternyata berhasil break, maka secara teknikal BVIN akan mulai membaik. Dan ada potensi untuk naik menuju 980 sampai 1000 apabila memang terkonfirmasi BVIN minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika terpantau masih gagal break, ingat secara potensi masih ada potensi kembali ke 850 untuk tren jangka pendeknya. Selanjutnya saya coba analisa saham Wika. Jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir memang mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bisa kita lihat pada akhir Juni Wika naik tinggi, berhasil naik di atas garis EMA 50 pada bulan Juli. Tapi bisa kita lihat setelah naik mencoba break 240, Wika gagal break, tapi sampai saat ini masih kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi secara pergerakan mulai membaik, apalagi jika terpantau kuat bertahan di garis EMA 50. Dan jika kita lihat saat ini Wika masih bisa bertahan di support psikologisnya di 200. Dalam 1 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba untuk turun ke 200, Wika masih bisa bertahan. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat saat ada di sekitar 220. Karena sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50, Wika berhasil rebound, tapi mencoba naik di atas 220, Wika masih gagal, kembali turun ke 200. Hari ini juga Wika bisa kita lihat sempat naik mengetes 200, tapi masih belum terkonfirmasi break. Jadi secara tren walaupun belum terkonfirmasi uptrend, tapi secara pergerakan Wika sudah mulai oke. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 180 ke bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa dijadikan garis EMA 50 untuk trailing stop. Selama Wika tidak turun ke garis EMA 50, teman-teman masih bisa di hold untuk swing atau untuk tren jangka menengah. Dan untuk Wika bisa kita perhatikan di sini. Kenaikan 6% hari ini terpantau asing masih masuk akumulasi. Di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak besar. Sehingga saya lihat Wika minggu depan memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 220. Tapi ingat apabila kembali mengetes masih gagal, maka cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun ke 200 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 191. Jadi sama untuk yang teman-teman coba entry saham Wika saat ini, paling aman usaha adalah tunggu kembali di sekitar 200 untuk dapat di sekitar daerah support psikologis ini atau buy on breakout apabila memang Wika berhasil break 220.
Dan selanjutnya saya akan coba update juga saham PTPP. Bisa kita lihat PTPP cara pergerakan hampir mirip juga dengan Wika. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, satu mulai bangkit, berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan untuk PTPP berhasil naik mencoba untuk melewati 420, PTPP gagal break. Dan 1 minggu terakhir ini mencoba turun bawah garis EMA 50, PTPP masih bisa bertahan. Dan walaupun sempat ditutup di bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar 376, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break di area supportnya. Jadi hari ini PTPP juga berhasil naik 4% lebih ke 384. Dan untuk PTPP, jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini juga terpantau masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya di broker summary kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi besar. Jadi beda dengan Wika yang hari ini naik 6% tapi akumulasinya kecil, PTPP akumulasinya lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk PTPP apabila teman-teman masih punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat entry, menurut saya juga masih bisa coba pantau untuk coba tunggu di sekitar 380 sampai garis EMA 50. Jadi wait and see kembali di target harga ini. Apabila PTPP kembali kita koreksi masih bisa bertahan, menurut saya masih menaruh coba entry dengan target jangka pendek di 400 dan target lebih jauh di sekitar 420 sampai garis EMA 150. Dan saat ini sekitar 428. Jadi PTPP walaupun belum aman, belum terkonfirmasi uptrend, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, secara pergerakan saya lihat masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisis saham SSIA yang jika kita lihat minggu lalu sempat terkoreksi lumayan dalam, turun bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah turun bawah garis EMA 50, SSIA mencoba untuk bertahan di zona sekitar 1000 sampai 1030. Jadi pada saat masuk zona ini, SSIA belum terkonfirmasi break walaupun sempat ditutup di sekitar 970. Dan tanggal 6 Agustus kemarin, SSIA berhasil rebound, naik di atas harga 1000. Sampai 1 minggu ini, SSIA masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi hari ini SSIA masih naik 2% lebih ke 1085. Jadi menarik, walaupun saat ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi break karena sudah berubah menjadi resisten. Apabila minggu depan SSIA kembali bisa naik atau bertahan di garis EMA 50, secara pergerakan SSIA akan mulai bangkit lagi, akan mulai uptrend lagi. Karena untuk tren jangka menengah SSIA sebenarnya trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan untuk SSIA pada kenaikan hari ini, jika kita perhatikan asing terpantau masih melakukan sedikit distribusi. Tapi menariknya kenaikan 2% lebih ini di broker summary terpantau ada akumulasi. Jadi untuk SSIA, apabila teman-teman sudah dapat sekitar harga 1000, menurut saya saat ini masih bisa di hold dengan target swing atau target take profit jangka pendek di sekitar 1120. Jadi saya lihat minggu depan SSIA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes target harga ini sampai 1150. Dan jika kita lihat apabila berhasil break 1120, maka target berikutnya untuk take profit adalah sekitar 1180 sampai 1200. Jadi untuk yang belum sempat entry, masih bisa coba pantau. Karena saat ini SSIA belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi kita tunggu kembali di sekitar garis EMA 50, di sekitar 1070 sampai maksimal menurut saya sekitar 1050. Apabila minggu depan terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing atau trade jangka pendek dengan target jangka pendek saat ini sekitar 1120. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.